Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas lagi sisi lain dari VTube. Nah, setiap kali saya sebut VTube pasti ada yang meradang gitu ya. Ya terserahlah. Ini kan channel saya nggak peduli lah Anda mau meradang, tersinggung, ya terserah. Anda mau bilang kok VTube lagi lah, Anda nggak nonton seluruh channel saya. Kalau Anda tonton seluruh channel saya, tidak semua saya diskusikan tentang VTube. Kemarin saya upload mengenai sesuatu yang nggak ada hubungannya sama VTube. Dan saya sudah mulai pelan-pelan mengalihkan membahas bisnis yang sesungguhnya. Oke, di sini saya akan membahas 8 fakta penipuan bisnis VTube yang berhubungan dengan iklan. Iya, 8 fakta. Nah, sebelum saya masuk satu persatu mengenai 8 fakta ini, saya menemukan sebuah sesuatu yang aneh lah, yang lucu, bahkan bukan aneh, lucu menurut saya. Banyak member-member VTube yang ya saya pasti tahu lah, mereka tuh kepanasan, meradang karena saya sering membahas tentang VTube. Mereka membuatlah konten-konten yang seenaknya mereka gitu ya. Misalnya saya sudah bahas juga lah di yang sebelumnya, siapa itu si Chandra Teja. Bahkan yang lucunya lagi, saya dikatakan adalah pemain VTube juga. Bahkan ranking saya sudah platinum katanya. Wah hebat ya. Itu kan bodoh banget menurut saya. Lah bagaimana mungkin kalau saya sudah pemain VTube yang rankingnya platinum, yang tentu punya intensi kan menjual VIP kan supaya laku kan, supaya dapat uang. Masa saya kritik VTube? Nggak masuk di akal kan. Nah makanya saran saya kepada para pemain VTube, kalau Anda mau bikin video tentang saya silakan, tapi yang pinter dikit gitu. Orang nontonnya juga pasti akan bertanya-tanya, kecuali yang bodoh, yang dungu ya, yang percaya, ya itu terserah. Ya nggak mungkin lah, intinya saya pemain VTube juga yang rankingnya sudah platinum. Itu nggak benar. Oke, saya mulai dari fakta nomor 1. Fakta nomor 1 adalah tidak ada produk yang bermutu lah, saya bilang. Yang bagus lah gitu. Yang pasang iklan di VTube. Wah, tapi dulu ada Pak. Ada KFC, ada Mercedes-Benz, ada toko Matahari mungkin. Adalah beberapa gitu Pak. Bagus-bagus iklannya gitu. Saya kasih tahu, saya sudah ulas berkali-kali. Mereka sudah membantah. Bahkan sekarang kalau Anda memang pemain VTube, Anda bisa cek lah iklan-iklan produk-produk yang bagus tadi sudah tidak ada. Karena mereka sudah mengkonfirmasi, mereka tidak pasang. Itu iklan boleh kopas dari YouTube ditaruh di VTube. Seakan-akan dipasang oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi, sekarang iklan VTube jelek-jelek juga. Itu juga mungkin kopas dari mana nggak tahu, atau dibikin asal-asalan juga saya nggak tahu. Salah satunya ada iklan peninggi badan lah, ada iklan mengenai pembesar payudara. Anda lihat di sini nih diskusinya, ya kan, lucu, ya kan, iklan yang dibuat oleh membernya sendiri gitu ya, ya pokoknya aneh-aneh lah. Oke, jadi tidak ada iklan dari produk yang bagus. Oke, kemudian kedua. Yang saya maksud dengan penipuan adalah begini. Nggak mungkin ada orang mau pasang iklan di VTube dan berbayar. Kan begini, VTube kan setiap iklan ditonton orang diklik kan dia bayar VIP. Dia ngakunya orang itu dibayar VIP karena dia dapat uang dari yang pasang iklan. Nanti juga saya akan jelaskan bahwa itu juga tidak seperti demikian. Oke? Nah, masalahnya adalah bagaimana mungkin ada orang mau pasang iklan di VTube, kemudian iklannya diklik tapi barangnya nggak dibeli. Oke?
hanya pemasang iklan yang bodoh, yang iklannya ditonton, diklik. Ini kita ngomong online ya. Kalau TV kan itu lewatnya begitu saja. Kalau online kan Anda punya opsi untuk skip. Oke. Jadi sekali lagi, pemasangan iklan di dunia online hanyalah orang bodoh yang mau berbayar kepada suatu sistem atau aplikasi di mana iklannya diklik orang, tapi orang itu yang mengklik hanya mengharapkan uang dari pemasang iklan. Tidak ada intensi untuk membeli produknya. Nanti saya akan bahas lagi lah di poin-poin belakang. Intinya gini, saya kasih sekilas dulu. Misalnya saya memasang iklan mengenai Mercedes-Benz. Kemudian ditonton, diklik gitu ya, sama mohon maaf sekali lagi, pengemudi Gojek. Saya bukan bilang pengemudi Gojek suatu profesi yang jelek ya, bukan. Maksud saya, ya pengemudi Gojek ngeklik iklan Mercedes-Benz, kalau Mercedes-Benz pasang gitu ya. Terus Mercedes-Benz harus bayar ke VTube gara-gara diklik oleh pengemudi Gojek itu. Padahal sudah pasti pengemudi Gojek itu tidak mungkin beli Mercedes-Benz. Kan bego yang namanya Mercedes-Benz mau pasang iklan di VTube. Betul, itu maksud saya. Jadi tidak ada orang yang mau bayar ke suatu sistem atau aplikasi di mana dia harus berbayar ketika iklannya diklik, tapi yang mengkliknya itu bukan orang yang tepat untuk membeli produknya. Itu maksudnya. Kemudian ketiga, di mana-mana orang kalau mau pasang iklan online, dia pilih media yang potensi penontonnya itu banyak. Kita ambil contoh lah, saya nggak dibayar ya. Misalnya di suatu website detik.com. Website detik.com itu bisa diakses oleh seluruh penduduk Indonesia yang punya akses ke internet. Baik dia nonton melalui laptop, tablet, atau handphone, pokoknya punya akses internet kan. Artinya potensinya berapa? Seluruh penduduk Indonesia yang punya akses ke internet. Kita sebut aja lah 100 juta lebih gitu ya, penduduk Indonesia. Berarti punya potensi dilihat oleh orang banyak. Nah, kita lihat VTube. Ngakunya ada 10 juta lebih member. Kan saya sudah bahas juga ada akun-akun yang bodong. Anda pergilah ke Play Store, Anda lihat berapa yang download. Nggak sampai, cuman plus minus 5 juta. Itu pun sebagian besarnya bodong. Kenapa bisa bilang di atas 10 juta? Ini aja udah ngibulnya luar biasa ya. Oke lah kita bilang 10 juta. Padahal kalau kita lihat di Play Store yang download cuma 5 juta. Mana ada orang yang mau pasang iklan cuman potensi ditontonnya cuma 10 juta. Mendingan dia pasang di Detik, pasang di YouTube. Makanya saya selalu bilang kan, YouTube dibanding VTube itu ibarat samudra dengan got comberan. Ini ditonton bisa oleh seluruh penduduk Indonesia, ini cuman 10 juta, itu pun kalau benar. Oke? Jadi tidak mungkin orang mau pasang iklan di suatu sistem atau aplikasi yang potensi ditontonnya kecil. Gitu saja maksudnya. Oke? 4 ini berbicara mengenai profiling. Profiling begini, saya persingkat. Iklan kalau kita pasang di online itu perlu profiling. Contoh, kalau saya pasang iklan di YouTube misalnya, ada agensinya di Indonesia. Saya bilang, tolong ya pasang iklan ini di video-video yang ditonton oleh misalnya laki-laki usia antara 20 sampai 40 yang ada di Jawa Barat saja. Saya bisa pesan itu. Saya bisa karena produk saya itu hanya untuk konsumsi daerah Jawa Barat misalnya. Ini ambil contoh saja. Dan hanya produk itu hanya untuk pria. Atau kebalikannya lah, hanya untuk wanita, tapi usia 30 sampai 50 tetapi di daerah Bali misalnya. Saya bisa pesan sama agensi saya. Kemudian nanti kalau video orang ditonton oleh orang di Jakarta, khusus untuk iklan yang saya pesan untuk ditayangkan penonton Bali misalnya, itu tidak keluar. Karena target saya pangsa pasar Bali. Tapi VTube nggak ada. Siapapun boleh ngeklik, jadi tidak ada profiling. Kalau Anda ngerti periklanan digital, ini yang namanya profiling. Profiling. Nah, kemudian
salah satu profiling yang paling sederhana adalah dia memastikan pemasang sistem yang dia pasang iklannya itu akan dilihat oleh orang yang tepat. Tadi contohnya, saya mau cuma di Jawa Barat saja, kalau yang tadi di Bali saja. Oke, sekarang saya tanya deh, ada nggak leader VTube yang memasang iklan di VTube, mengiklankan bahwa dia adalah leader? Mungkin ada lah, mungkin ada, tapi saya nggak yakin. Dia mengajak orang-orang untuk join VTube. Dia pasang iklan di VTube. Mungkin nggak? Kalau ada yang leader VTube pasang iklan seperti itu di VTube, itu leader OON. Leader OON. Ya nggak mungkin lah. Dia pasang iklan di VTube yang nonton orang-orang yang sudah join VTube lah. Ya kan? Ngapain dia pasang iklan untuk ngajak orang untuk join VTube? Nggak lucu dong. Nggak dapat pasarnya. Profilingnya salah. Mau juga dia pasang iklan di YouTube. Kamu pasang dong iklan nih. Kalau ada orang yang taruh video, orang yang anak muda sekian, keluarin ya, saya punya iklan ya, bahwa saya sudah diamond nih. Nih, cara masuk VTube. Nah, itu baru tepat. Bisa. Dia harus pasang iklan di YouTube. Nggak mungkin leader VTube pasang iklan di VTube untuk merekrut bebek dungu. Karena bebek dungu yang nonton tuh sudah join. Bagaimana mungkin dia pasang lagi iklan untuk merekrut bebek dungu? Dia harus pasang di YouTube. Jadi jangan bilang lah VTube lebih hebat dari YouTube. Oke? Kelima, pemasangan iklan. Kalau benar ada, saya kasih tahu ya, sekali lagi ya, kalau benar ada, uangnya, uang pemasangan iklan itu masuk ke kantong VTube, bukan dibagi-bagi kepada para pemain. Mau bukti? Gampang. Anda kan nggak dikasih uang. Nggak dikasih uang sama VTube. Dikasih VP. Valuta palsu alias monopoli. Uang monopoli. Anda nggak dikasih uang. Makanya saya bilang, kalau benar ada pemasang iklan bayarnya pakai uang nih. Ya kan? Terserahlah dia beli VP. VP-nya dibayar ke perusahaan. Uangnya gitu ya. Dia pasang. Katanya kan begitu. Uangnya masuk kantong VTube. Tidak dibagi-bagi ke orang yang nonton. Yang nonton tuh cuma dikasih VP, valuta palsu, uang monopoli, bukan uang iklan. Beda sama YouTube. YouTube, orang pasang iklan, dia bayar. Terus ada orang yang nonton, dia bagi sama YouTuber. Bener, uang yang dibagi. YouTube enggak keluarin, kalau VTube kan VP. YouTube nggak pernah kasih YP. Nggak pernah kasih YP, kasih uang. Kalau VTube betul, kasih VP, valuta palsu, uang monopoli. Jadi bukan uang pemasang iklan yang dibagi ya. Jadi tidak ada itu. Nah, itu pun iklan-iklan bodong yang saya bilang tadi, iklan Kopas gitu ya. Nah, inilah yang saya maksud, ya penipuan. Ngomongnya kan, saya bayar karena ada yang pasang iklan. Enggak, kalau benar ada yang pasang iklan, uangnya masuk ke kantong dia, perusahaan VTube itu. Oke, yang nonton, yang ngeklik dikasih VP, valuta palsu, uang monopoli. Udah, itu aja. Oke. Nah, 6. Nonton iklan dibayar. Bohong. Bohong itu. Yang main gratis seakan-akan benar. Yang main gratis. Tetapi yang ikut fast track, yang bayar uang, yang pernah saya ulas waktu itu, ada yang masuk bintang 6. Beli 10.000 VP, 150 juta. Apa itu artinya? Dia nonton iklan bayar dulu kan 150 juta. Jadi jangan ngomong lagi lah nonton iklan dibayar. Lu nonton iklan lu bayar. Lu bayar. Kemudian yang lu tonton kalau benar iklannya itu dia berbayar ke VTube, Anda nggak dapat uangnya dari VTube. VTube cuma kasih tadi VP, valuta palsu, uang monopoli. Jadi jangan ngomong lagi lah nonton iklan dibayar. Enggak. Nonton iklan lu bayar. Tadi bintang 6 150 juta, pinter banget ya kan? Pintar banget. Kemudian, VTube katanya merubah hiburan menjadi penghasilan. Aduh, di mana sih nonton iklan itu hiburan? Di mana? Di mana-mana nonton iklan itu sesuatu yang menyebalkan. Betul, konten YouTube saya ini pasti ada iklan-iklan yang lewat kan? Berapa dari antara Anda, ada mungkin, yang iklan saya ditonton sampai habis? YouTube selalu kasih opsi skip iklan setelah sekitar 5 detik. Kebanyakan orang akan skip iklannya. Hanya beberapa yang dia tonton.
Itu natur dari manusia yang tidak suka iklan sebenarnya. Oke, jadi mana ada di dunia ini nonton iklan tuh hiburan? Nggak ada. Yang benar YouTube. Ada hiburan kan? Konten, ada musik, ada konten seperti ini, ya kan? Ya ini juga bagi orang-orang tertentu juga hiburan sih. Karena ada yang bilang, oh lucu Bapak kalau bahas soal VTube, saya suka. Bapak bahas aja terus VTube. Jadi kan bagi dia kan hiburan. Ya kan? Nah, bagi saya jadi penghasilan. Oh bagi dia memang tidak jadi penghasilan. Tapi benar, merubah hiburan jadi penghasilan. Nah yang namanya VTube, yang ditonton tuh iklan semua. Masa nonton iklan hiburan? Udahlah, ngimpi kali. Masa iklannya tuh hiburan? Apalagi Anda lihat nih. Apa ini? K-pop ini ya. Dipakai sebagai iklan. Ini yang nggak tahu editan siapa ini. Oke? Terakhir. Kalau YouTube benar. Merubah hiburan menjadi penghasilan. Ya bagi YouTubernya. Bagi YouTubernya. Oleh karena itu, karena YouTube bisa dianggap sebagai sebuah hiburan, YouTube berani mengenalkan, mempromosikan yang namanya YouTube Premium. Kalau Anda yang belum familiar dengan YouTube Premium, itu berbayar dia. Berbayar, berapa rupiah lah, berapa ribu atau beberapa puluh ribu, saya lupa gitu ya. Anda bayar ke YouTube, sehingga kalau Anda nonton konten siapapun, iklan itu nggak lewat. Iklan itu nggak lewat. Anda nonton benar-benar kontennya tanpa diganggu oleh iklan. Karena Anda bayar ke YouTube. Sekarang saya mau tanya, VTube bisa nggak bikin VTube Premium? Yang orang sana nonton hiburan yang katanya hiburan tanpa keluar iklan. Nggak mungkin orang yang dianggap iklan itu, yang dianggap hiburan itu iklannya. Nggak mungkin dia bikin VTube Premium. YouTube bisa bikin YouTube Premium karena benar itu hiburan konten-kontennya, maka dia berani jual YouTube Premium. Orang berbayar sehingga iklan nggak keluar. Coba VTube bikin VTube Premium, mati dia. Mati dia. Apa yang hiburannya? Nggak ada hiburannya. Oke? Jadi itu 8 fakta yang menurut saya adalah penipuan kalau VTube itu digembar-gemborkan sebagai bisnis periklanan digital. Bullshit. Ya, jadi inilah yang saya bilang 8 fakta penipuan bisnis periklanan di VTube. Oke? Jadi sekali lagi tanpa bosan-bosannya, bagi Anda yang sudah terlanjur bergabung di VTube ini, segera jual VP Anda ketika Anda punya kesempatan. Oke? Jangan jerumuskan lagi bebek-bebek dungu ke dalam permainan ini. Bertobatlah. Oke? Bertobatlah. Jual VP Anda selagi ada kesempatan. Tapi kalau Anda mau tetap main, ya silakan, itu hak Anda. Oke? Demikianlah bedahan saya pada kesempatan kali ini. Semoga mencerahkan Anda. Silakan share konten saya ini kepada kawan-kawan, kerabat Anda yang Anda anggap bisa tercerahkan oleh bedahan saya kali ini. Terima kasih.